Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 14. Buntal masih tetap menundukkan kepalanya. Namun Arumlah yang tiba-tiba saja bertanya, jadi maksud pangeran, Kakang Juwiring, Raden Juwiring harus meninggalkan Padepokan, tidak sepenuhnya. Ia akan tetap berada di kedua tempat. Kadang-kadang di sini dan kadang-kadang di Padepokan. Arum mengerutkan keningnya. Dipandanginya Juwiring sejenak. Rasa-rasanya berat hatinya untuk berpisah dengan saudara-saudara angkatnya. Setiap kali mereka melakukan apa saja bertiga. Bekerja, berlatih dan bergurau, meskipun kadang-kadang mereka sering juga bertengkar. Arum yang kemudian menundukkan kepalanya itu pun sangat menarik perhatian Pangeran Ranakusuma. Sekilas teringat olehnya, betapa Rudira seolah-olah tidak dapat melepaskan gadis itu dari angan-angannya, meskipun Pangeran Ranakusuma sadar bahwa yang ada pada diri Rudira waktu itu barulah sekedar tertarik melihat kecantikan wajah gadis itu. Dan ternyata gadis yang bernama Arum itu memang cantik, dan seperti kebanyakan gadis Padepokan ia tampak jujur dan berterus terang. Jika Juwiring memerlukannya, aku tidak akan berkeberatan, berkata Pangeran Ranakusuma di dalam hatinya, agaknya gadis itu pun cerdas dan lincah. Jika ia mendapat tuntunan yang baik, tentu ia akan dapat segera menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru. Tetapi Pangeran Ranakusuma tidak mengatakannya. Apalagi kemudian timbul juga persoalan di dalam hatinya, bahwa gadis itu adalah gadis Padepokan. Sampai saatnya, maka akan timbul persoalan seperti persoalan Juwiring sendiri, karena ibunya bukan seorang keturunan bangsawan yang sederajat, sehingga seakan-akan Juwiring telah mengalami tekanan batin yang berat. Apalagi keturunan seorang gadis Padepokan. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Biasanya para bangsawan mengambil gadis-gadis pedesaan dan padukuhan hanya sekedar sebagai selir, sebagai perempuan yang hanya sekedar memenuhi selera para bangsawan, yang apabila bangsawan itu menjadi jemu, maka perempuan-perempuan pedesaan itu kadang-kadang dilemparkan begitu saja tanpa pertanggungan jawab apapun. Dan kadang-kadang ada juga yang di dalam keadaan mengandung diberikan sebagai perempuan, teriman kepada hamba laki-lakinya untuk diperisterikan. Tetapi Juwiring agaknya lain, berkata Pangeran Ranakusuma di dalam hatinya pula, ia mengalami hidup di Padepokan, sehingga ia akan dapat menghargai nilai seorang yang dilahirkan di Padepokan kecil. Dalam pada itu, selagi mereka berdiam diri untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba mereka mendengar pintu yang berderit. Ketika hampir bersamaan mereka berpaling, dilihatnya seorang gadis keluar dari pintu sebuah bilik di sebelah ruang yang menjorok ke dalam menghubungkan ruang dalam dengan ruang depan istana yang besar itu. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Biasanya para bangsawan mengambil gadis-gadis pedesaan dan padukuhan hanya sekedar sebagai selir, sebagai perempuan yang hanya sekedar memenuhi selera para bangsawan, yang apabila bangsawan itu menjadi jemu, maka perempuan-perempuan pedesaan itu kadang-kadang Warih, yang keluar dari biliknya pun terkejut melihat beberapa orang duduk di permadani di ruang dalam menghadap ayahandanya. Karena itu maka ia pun segera mendekatinya. Ternyata di antara mereka yang duduk di permadani itu terdapat kakaknya, Juwiring. Siapakah mereka itu ayahanda? Bertanya Rarawari. Mereka adalah anak-anak Padepokan Jati Aking Warih. Oh, anak pedesaan itu sempat ayahanda terima di ruang dalam? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan. Arum bergeser sejengkal sambil mengangkat wajahnya, memandang gadis yang baru bangun dari tidurnya itu. Tetapi Buntal menggamitnya dan memberinya isyarat untuk berdiam diri saja. Warih, berkata Pangeran Ranakusuma, anak-anak Jati Aking ini adalah anak-anak Kiai Danatirta. Anak-anak dari seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan meskipun lebih senang tinggal di padukuhan. Tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah anak-anak pedesaan. Rarawari terdiam sejenak, lalu, oh, jadi mereka adalah anak-anak Padepokan tempat tinggal Kamas Juwiring. Ya Warih. Dan gadis ini? Tentu gadis inilah yang sering disebut Kamas Rudira bernama Arum. Warih mengangguk-anggukan kepalanya, lalu, memang cantik sekali. Arum mengerutkan keningnya. Tetapi sekali lagi Buntal menggamitnya. Pantas sekali, berkata Warih, sepantasnya memang Kamas Juwiring duduk bersama anak-anak pedesaan. Tidak bersama kami dan juga tidak bersama ayahanda. Seleret warna merah melonjak di wajah Juwiring. Dengan susah payah ia berusaha menahan hatinya yang hampir tidak dapat dikendalikan lagi.
Dalam pada itu, agaknya Pangeran Ranakusuma pun tidak senang mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak ingin melukai hati anak gadisnya yang baru saja kehilangan kakaknya. Maka katanya tertahan-tahan, "Sudahlah Wari. Pergilah ke belakang." "Oh, jadi sekarang akulah yang harus pergi ke belakang ayahanda." "Maksudku, pergilah ke Pakiwan. Membersihkan diri kemudian berpakaian. Hari ini tentu masih ada beberapa orang tamu yang akan berkunjung kemari. Dan ayah sudah mempunyai seseorang yang akan menerima mereka. Di Padepokan Jati Aking, kami adalah saudara angkat." "Ya," jawab Pangeran Ranakusuma, "tetapi itu bukan berarti bahwa mereka tidak akan bertanya tentang kau." Jawaban ayahnya itu menyentuh hati Rarawari. Terasa bahwa ayahnya sudah mulai kehilangan kesabaran. Di dalam keadaan tertentu Pangeran Ranakusuma dapat menjadi keras dan bahkan kasar seperti menghadapi lawan di peperangan. Rarawari pun terdiam. Ia pun kemudian meninggalkan ruangan itu pergi ke belakang. "Kau memang harus bersabar Juiring," berkata Pangeran Ranakusuma, "anak itu terlampau dimanjakan oleh ibunya, seperti juga Rudira. Tetapi aku mengharap bahwa ia akan sembuh dan ia akan dapat mengerti keadaan dirinya di dalam lingkungan keluarganya." Juiring menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata sikap Rarawari itu justru mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Kadang-kadang tumbuh juga keinginan Juiring untuk pergi dan meninggalkan rumah itu dengan segenap isinya yang sombong dan tinggi hati. Tetapi kadang-kadang sikap yang kasar itu telah merupakan suatu tantangan yang harus dijawabnya. Bukan ditinggalkannya. Namun bagi Arum dan Buntal, suasana di istana itu benar-benar tidak menyenangkannya. Mereka tidak akan dapat membiarkan diri mereka dihinakan terus-menerus. Tangan Arum seakan-akan sudah menjadi gatal. Rasa-rasanya ingin ia menampar pipi gadis yang cantik, adik seayah dari Raden Juiring. Karena itu, maka ketika Rarawari sudah tidak tampak lagi, Buntal pun berkata, "Ampun Pangeran, rasa-rasanya hamba sudah cukup menyulitkan Pangeran dan Raden Juiring. Perkenankan, hamba berdua kembali ke pondok Paman di Panala." "Sebaiknya kalian bermalam di sini," berkata Pangeran Ranakusuma. "Ampun Pangeran, Paman di Panala telah menerima hamba berdua dengan baik. Seperti juga kemurahan Pangeran. Karena itu bagi hamba, tidak ada bedanya tinggal di rumah Paman di Panala dan di dalam istana ini. Tetapi agaknya istana ini masih terlampau sibuk, sehingga hamba akan dapat mengganggu." Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Ia semakin tertarik kepada anak muda ini. Meskipun ia anak padepokan, tetapi unggah-ungguhnya sudah cukup lengkap dan baik. "Tetapi kalian jangan bergegas kembali ke Padepokan," berkata Pangeran Ranakusuma, "kalian harus menunggu beberapa hari lagi. Mungkin kalian sempat melihat perubahan sikap Wari, dan kalian akan tenang berada di rumah ini." "Hamba Pangeran. Hamba berdua memang berkeinginan untuk menunggu Raden Juiring. Bagaimana jika ia tetap di sini? Setidak-tidaknya keputusannya yang akan dapat hamba sampaikan kepada ayah di Padepokan." "Baiklah. Aku tidak berkeberatan kalian tinggal pada di Panala. Setiap saat jika kau ingin, datanglah. Dan jika aku memerlukan kau, aku akan memanggil. Jika kalian memerlukan sesuatu selama kalian berada di kota ini, katakanlah kepada Juiring. Aku akan berusaha untuk kalian, agar kalian tidak sia-sia berada di kota ini untuk beberapa hari. Mudah-mudahan kalian dapat melihat isi kota ini dan kemudian kerasan tinggal di sini pula." "Terima kasih Pangeran. Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan itu. Dan kini perkenankanlah hamba berdua mohon diri." "Baiklah. Katakan kepada Dipanala, bahwa aku memerlukannya menghadap." Demikianlah maka Arum pun minta diri pula, dan diantar oleh Juiring mereka pergi ke pondok Ki Dipanala, sedang Ki Dipanala sendiri dipanggil untuk menghadap Pangeran Ranakusuma. Agaknya Pangeran Ranakusuma memang menaruh perhatian atas kehadiran anak-anak muda itu, ternyata kepada Ki Dipanala pun dikatakannya agar keperluan anak-anak muda itu diambilkannya dari Ranakusuman. Makan, minum dan kebutuhan mereka sehari-hari selama mereka berada di Surakarta. Dalam pada itu, ternyata Arum menjadi segan untuk memasuki halaman Ranakusuman. Baginya Rarawari adalah sesosok bantu betina yang menakutkan. Sebenarnya ia sama sekali tidak takut kepada gadis itu, tetapi karena gadis itu putri Pangeran Ranakusuma, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dan keseganannya itulah yang menyiksanya.
Namun, dalam kesempatan lain, Arum senang sekali berjalan-jalan terkeliling kota Surakarta. Kadang-kadang mereka berdua saja dengan Buntal, namun kadang-kadang mereka pergi bersama Ki Dipanala. Baik Arum maupun Buntal tidak mau mengganggu Juiring yang agaknya ikut menjadi sibuk di dalam istana ayahandanya menerima tamu yang masih saja berdatangan. Bukan saja dari Surakarta, tetapi juga dari tempat-tempat yang jauh. Tetapi sebenarnya bagi Juiring sendiri, kehadirannya di istana itu sangat menjemukannya. Setiap hari ia terikat oleh adat dan tata cara yang sudah lama dilupakannya. Apalagi meskipun tidak memaksa, ayahandanya selalu minta kepadanya untuk mengenakan pakaian yang lebih pantas bagi seorang putra pangeran daripada pakaian petaninya itu. Meskipun demikian, hubungannya dengan Rarawarih masih tetap selalu tegang. Rarawarih benar-benar tidak mau mendengarkan semua nasihat ayahandanya. Meskipun setiap kali ayahandanya memberitahukan hubungannya dengan Juiring, Rarawarih selalu menundukkan kepalanya dan berdiam diri, tetapi sikapnya kepada Juiring rasa-rasanya masih belum berubah. Namun, ternyata bahwa sikap Rarawarih itulah yang telah semakin lama semakin menebalkan niat Raden Juiring untuk tetap tinggal di istana ayahandanya, meskipun ia tidak bermaksud meninggalkan Padepokan Jati Aking sama sekali. Ia dapat hilir mudik setiap saat di antara kedua tempat yang dapat dicapai dengan berkuda itu. Sementara itu, Arum masih selalu ingin melihat keadaan di dalam kota Surakarta. Setiap hari ia menyelusuri jalan yang belum dilewatinya. Ternyata Buntal yang pernah tinggal di kota itu masih juga mengenal beberapa bagian dari jalan-jalan yang ramai. Memang menyenangkan tinggal di tempat yang ramai ini, desis Arum, sebenarnya aku kerasan tinggal di kota. Tetapi tidak di rumah Kakang Juiring. Adiknya terlalu keras kepala dan sombong. Mungkin di dalam sepekan dua pekan, kau kerasan tinggal di kota ini. Tetapi jika kita sudah terlibat di dalam persoalan hidup dan kehidupan, kita akan merasakan betapa pahitnya hidup di kota, justru di negerinya sendiri. Kenapa? Buntal tidak menjawab. Tetapi dilihatnya sebuah kereta yang berderap kencang melampaui mereka berdua. Kau lihat. Siapa yang ada di dalam? Ya, orang asing. Nah, orang-orang asing itu semakin lama menjadi semakin banyak berada di Surakarta. Ya, 1-2 aku sudah melihatnya. Mereka membawa pedang panjang di lambung. Mereka adalah prajurit-prajurit. Apakah mereka juga mampu berkelahi dengan pedangnya itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang mengenal tata berkelahi dengan baik. Mereka dapat mempergunakan pedangnya dengan sempurna menurut ilmu yang mereka pelajari. Dari mana kau tahu? Aku pernah melihat mereka memperlihatkan kemampuannya di dalam suatu pertemuan para bangsawan. Meskipun agaknya mereka sedang bergurau, namun aku melihat bagaimana mereka mempergunakan pedang. Tetapi waktu itu aku masih terlalu bodoh untuk menilai. Arum mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, bukankah kau waktu itu masih terlalu bodoh untuk menilai? Kenapa kau dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka cakap bermain pedang? Aku masih ingat bagaimana mereka menggerakkan pedang itu. Tetapi sayang, bahwa mereka mempercayakan kemampuannya pada kecepatan tangannya. Mereka hampir tidak memanfaatkan kakinya selain bergeser selangkah demi selangkah, maju dan mundur, jawab Buntal. Arum mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, apakah menurut kesimpulanmu, ilmu pedang yang kita pelajari mempunyai kelebihan? Aku tidak berkata begitu, tetapi kita memanfaatkan kecepatan gerak kaki selain tangan kita. Kita berloncatan sambil mengayunkan pedang. Tetapi orang-orang asing itu sekedar bergeser untuk menghadapi lawannya yang berputar sekalipun. Mereka pandai menghemat tenaga. Tetapi mereka akan bingung menghadapi lawan yang lincah tangan dan kakinya. Apalagi apabila di samping pedang, tiba-tiba saja kita menyerang dengan kaki. Itu dugaanmu. Bukankah kau masih terlalu bodoh waktu itu? Buntal tersenyum sambil mengangguk, ya. Aku masih terlalu bodoh waktu itu. Demikianlah mereka berbicara tentang kota, orang-orang asing, dan tentang hidup yang semakin sulit. Bahkan di jalan-jalan kota itu pun mereka sering berpapasan dengan orang-orang yang berpakaian lebih jelek lagi dari pakaian-pakaian petani di Padukuhan Jatisari. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin, berkata Buntal, mereka bekerja sehari untuk hidup mereka sehari. Dan bahkan kadang-kadang tidak mencukupi. Apalagi yang mempunyai keluarga yang besar. Upah yang mereka terima tidak seberapa banyak,
Sedang mereka harus bekerja sejak matahari terbit sampai matahari terbenam di bawah ancaman dan bentakan-bentakan yang kasar, lebih kasar dari petani-petani. Arum memandang Buntal dengan kerut-merut di kening. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, tetapi rumah Kakang Juwiring itu dihiasi dengan barang-barang yang nilainya tidak terhitung. Apakah mereka tidak dapat memberikan 1-2 macam barang-barang yang seolah-olah tidak berguna itu untuk menolong orang-orang miskin? Di rumah Kakang Juwiring, barang-barang itu sekedar untuk hiasan. Tetapi bagi orang-orang yang berbaju koyak itu, nilainya tentu besar sekali. Barang-barang itu dapat ditukar dengan pakaian yang utuh meskipun tidak usah yang mahal. Itulah kehidupan di kota, Arum. Orang-orang kota seakan-akan tidak saling berhubungan yang satu dengan yang lain. Seandainya ada orang yang kelaparan pun, orang-orang kota tidak mempedulikan lagi. Yang seorang kaya raya dan berlebih-lebihan, sedang yang lain miskin dan lapar. Tentu tidak begitu. Kenapa tidak? Aku melihat seorang pengemis. Ya, di sini banyak pengemis. Jika tidak ada orang yang mau berbelas kasihan, tentu tidak akan ada pengemis. Buntal menarik nafas. Jawabnya, jalan pikiranmu benar. Tetapi apakah artinya belas kasihan yang sepotong-sepotong itu? Dengan memberi sedekah sekedarnya, sebenarnya hampir tidak berarti apa-apa bagi penyelesaian masalahnya. Aku tidak mengerti. Mereka masih tetap kaya raya dan orang-orang miskin tetap miskin. Jadi apa yang harus mereka lakukan untuk menolong orang-orang miskin? Pertama-tama tentu menolak kedatangan orang-orang asing yang semakin lama semakin berkuasa di bumi Surakana. Mereka ternyata telah menghisap kekayaan lahan ini. Kemudian mencari sebab kemiskinan yang semakin menjalar ini. Ketiadaan kerja dan penghisapan yang bukan saja dilakukan oleh company, tetapi juga oleh penjilat-penjilat itu. Arum mengerutkan keningnya. Mereka benar-benar telah lupa untuk bersyukur atas nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka lupa untuk memberikan sebagian kecil dari harta mereka kepada orang miskin. Harta itu adalah titipan dari Tuhan, akan datang masanya, harta-harta tersebut akan diambil kembali olehnya. Arum kini mengangguk-angguk. Katanya, iya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ayah memang pernah mengatakannya, bahwa hidup kita masa kini sudah banyak ditemukan perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Mereka sudah mengingkari Tuhannya. Kata-kata ayah itu benar. Dan kita dapat melihat lebih jelas pada kehidupan orang-orang kota daripada di padukuhan. Arum tidak menyahut. Tetapi ia tertarik kepada beberapa anak-anak muda yang berkuda di jalan kota. Ternyata mereka adalah anak-anak muda yang cukup menguasai kuda masing-masing. Menilik sikap dan pakaian mereka, maka mereka tentu bangsawan-bangsawan muda. Ternyata pula 1-2 orang yang sudah mengenal mereka menganggukkan kepala dalam-dalam. Heh, mereka adalah bangsawan-bangsawan, desis Arum, apakah kita harus berjongkok? Agaknya tidak. Mereka bukan para pangeran. Dari mana kau mengetahui? Orang-orang yang sudah mengenal mereka tidak berjongkok, desis Buntal. Sebenarnya terhadap para pangeran pun kita tidak perlu berjongkok, apalagi di kota. Arum mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun Arum menjadi berdebar-debar ketika salah seorang dari anak-anak muda yang naik kuda itu memandangnya dengan tajam. Bahkan kemudian tersenyum sambil berkata, "Heh, tentu gadis itu yang pernah disebut-sebut oleh Kamas Rudira, putra Pamanda Pangeran Ranakusuma." Yang lain memandang Arum dengan kerut-merut di kening. Salah seorang dari mereka bertanya, "Dari mana kau tahu?" Aku pernah melihat mereka berdua di depan regol istana Pamanda Pangeran Ranakusuma bercakap-cakap dengan Kamas Juwiring. Sikapnya dan tingkah lakunya menunjukkan bahwa keduanya sudah terlampau biasa bergaul dengan Kamas Juwiring. Bukankah seperti yang dikatakan orang, Kamas Juwiring datang ke istana ayahandanya dengan membawa 2 orang anak jati aking. Yang seorang di antaranya adalah Arum, yang dahulu sering disebut-sebut oleh Kamas Rudira. Arum yang juga mendengar kata-kata itu menjadi bingung. Sepercik warna merah membayang di wajahnya yang memang kemerah-merahan oleh terik matahari yang setiap hari menyengatnya apabila ia berada di tengah sawah. Sedang Buntal yang berada di sampingnya menjadi termangu-mangu sejenak. Bahkan ia mencoba untuk meyakinkan, apakah pendengarannya itu benar. Sementara itu, anak-anak muda itu pun tidak hanya sekedar menyebut namanya, tetapi mereka telah mendekati kedua anak-anak jati aking itu.
Salah seorang dari anak-anak muda yang berada di punggung kuda itu berkata pula setelah ia menjadi semakin dekat, pantas Kamasrudira tergila-gila kepada gadis ini semasa hidupnya. Ia memang cantik sekali. Sayang jika ia masih saja hidup di padepokan terpencil itu. Kata-kata itu benar-benar telah menggetarkan hati kedua anak-anak padepokan Jati Aking. Namun Buntal masih tetap menyadari dirinya sehingga digamitnya Arum yang hampir saja menyingsingkan kainnya dan meloncat menyerang. Tahanlah sedikit hatimu Arum, bisik Buntal, kita seakan-akan berada di daerah asing. Arum menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin mengendapkan batinnya yang bergejolak. Desisnya, tetapi mereka menghina kita. Biarlah apa yang akan dikatakannya. Mereka adalah anak-anak bangsawan. Jika kita terlibat dalam pertengkaran dengan mereka maka kita akan mendapatkan kesulitan. Apakah bangsawan dapat berbuat sekehendak hatinya? Tentu tidak. Kenapa kau paksa aku menahan hati? Tetapi Buntal tidak sempat menjawab. Iring-iringan beberapa anak muda berkuda itu sudah berada di hadapan mereka. Seorang dari mereka yang ada di paling depan tersenyum sambil bertanya, "Heh, bukankah kau bernama Arum?" Arum memandang anak muda itu dengan tajamnya. Hampir saja ia lupa bahwa ia berhadapan dengan beberapa orang anak bangsawan. Dan ketika ia menyadarinya, maka ia pun segera menundukkan kepalanya. "Anak itu adalah adikku Raden," berkata Buntal kemudian. "Oh," desis salah seorang anak-anak muda di alas punggung kuda itu, "tetapi bukankah benar anak itu bernama Arum?" "Raden benar. Anak itu bernama Arum." "Dan bukankah anak itu yang sering disebut-sebut oleh Kamasrudira semasa hidupnya?" "Aku tidak tahu Raden tetapi tentu bukan anak pedesaan seperti kami." "Kalian datang dari Jati Aking?" "Ya Raden. Kami datang dari Jati Aking." "Kalian kenal dengan Kamasrudira dan Kamas Juwiring?" "Kami mengenal kedua-duanya Raden, kalau begitu, kita pasti," berkata salah seorang dari mereka kepada yang lain, "gadis itu memang cantik." "Lalu bagaimana jika gadis itu cantik?" bertanya yang lain. Anak muda itu tersenyum. Katanya, "Sayang Kamasrudira sudah meninggal. Jika ia masih hidup, maka nasibku akan menjadi semakin baik. Bukan saja menjadi gadis padepokan tempat Kamas Juwiring terasing, tetapi mungkin kau akan menjadi selir Kamasrudira." Darah Arum serasa mendidih mendengar kelakar yang menyakitkan hati itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Buntal, sebaiknya ia menahan hati. "Tetapi meskipun Kamasrudira sudah meninggal, mungkin Kamas Juwiring mau mengambilmu menjadi selir ya," ejek yang lain. Terasa dada Buntal pun terguncang. Ia sadar bahwa seharusnya ia menahan hati seperti yang dikatakannya kepada Arum. Tetapi ketika ia mendengar nama Juwiring yang dihubungkan dengan Arum, terasa dadanya bergetar. Untunglah bahwa ia masih tetap sadar." Katanya di dalam hati, "Hatikulah yang telah dikotori oleh nafsu." "Heh, Cah Jati Aking," salah seorang dari mereka hampir berteriak, "bagaimana jika kau ikut aku saja? Aku juga putra seorang pangeran. Kau akan menjadi selirku. Jangan takut aku sia-siakan. Jika sampai saatnya kau dapat aku berikan sebagai seorang triman kepada pembantu ayahandaku, seorang lurah istana yang masih muda." Dada Arum hampir-hampir saja menjadi retak. Apalagi ketika dengan sudut matanya ia melihat beberapa orang memandang hal itu dari kejauhan, seakan-akan mereka menonton sebuah pertunjukan yang menyenangkan. Tiba-tiba saja salah seorang dari anak-anak bangsawan itu maju semakin dekat. Dari atas punggung kuda, tanpa diduga-duga tangannya terjulur menyentuh dagu Arum. Sentuhan itu benar-benar telah melenyapkan segala pertimbangan. Apalagi ketika kemudian terdengar suara tertawa yang meledak. Tetapi suara tertawa itu tiba-tiba saja terputus, ketika Arum tanpa dapat mengendalikan dirinya lagi menangkap tangan itu dan mengentakkannya keras-keras. Anak muda yang ada di atas punggung kuda itu sama sekali tidak menduga bahwa gadis itu akan berbuat demikian. Karena itu maka ia sama sekali tidak bersiap untuk mempertahankan keseimbangannya. Hentakan itu ternyata telah menyeretnya dan membantingnya di tanah. Semua orang yang menyaksikan hal itu terkejut bukan buatan, gadis itu adalah seorang gadis petani, sedang anak-anak muda yang berkuda itu adalah anak-anak bangsawan. Selain daripada itu, mereka pun heran melihat kekuatan gadis pedesaan yang telah menyeret seorang anak muda yang gagah dari atas punggung kuda dan terjerembab di tanah. Buntal pun terkejut bukan buatan.
Sekilas ia menjadi bingung, namun segera ia sadar, bahwa tentu akan terjadi sesuatu atasnya dan atas Arum. Sebenarnya lah bahwa perbuatan Arum itu telah menggetarkan dada para bangsawan muda itu. Serentak mereka meloncat turun. Beberapa orang di antara mereka menolong anak muda yang terjerembab dan bahkan berdarah pada hidungnya itu. Bersambung ke jilid 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.